Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara mengolah data reliabilitas menggunakan aplikasi XPSS, SPSS dan juga aplikasi Excel. Untuk langkah pertama kita perlu mendapatkan angket yang telah kita sebarkan kepada anak-anak. Nah di sini saya ada hasil dari angket yang telah saya sebarkan sebanyak 88 responden dengan sebanyak 25 pernyataan. Nah, langkah yang pertama adalah kita copy terlebih dahulu dari responden pertama sampai dengan responden 88, kemudian sampai ke pernyataan yang ke-25. Kita copy, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Setelah itu kita paste. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini, sebanyak 25 varian. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita ingin mengolah reliabilitas datanya, yaitu kita masuk ke analyze, terus kemudian kita masuk ke scale, kemudian reliability analyze. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, ini akan kita pindahkan ke kolom items. Dengan caranya adalah kita copy semuanya, kemudian kita blok semuanya, baru kita pindahkan ke kolom items. Nah, jika dia sudah berpindah seperti ini, kita tekan OK. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Sini teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya adalah 0,895 nih pada kolom ini. Oke, di sini reliabilitas data telah kita dapatkan melalui aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan mengolah reliabilitas data menggunakan aplikasi Excel. Apakah hasilnya akan sama? Mari kita lihat tutorialnya. Kita masuk ke Excel. Nah teman-teman, untuk cara SPSS menggunakan aplikasi SPSS dan menggunakan aplikasi Excel itu berbeda. Kalau aplikasi Excel dia menggunakan rumus. Nah, adapun yang akan kita cari rumusnya adalah pada bagian yang pertama pada bagian var ini adalah varian, terus kemudian pada bagian jumlah varian, kemudian variabel total, dan yang terakhir keputusan. Di sini pada kolom keputusan ini yang akan menentukan apakah hasil dari SPSS dan hasil dari Excel ini sama. Untuk langkah yang pertama adalah varian, kita menggunakan rumus sama dengan terus kemudian var kemudian buka kurung. Nah, setelah seperti ini kita tarik dari responden yang pertama dari nomor 5, kita tarik ke bawah sampai dengan responden yang ke-88. Nah, setelah itu kita enter, maka hasilnya akan keluar yaitu 0,447. Hasilnya 0,447. Setelah itu kita tarik dari bawah sini, bawah kanan pojok, kita tarik sampai pada bagian sini, pada bagian kolom jumlah. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Setelah itu kita masuk pada bagian jumlah varian. Nah, jumlah varian ini kita tidak perlu lagi menghitung satu-satu, tetapi kita menggunakan rumus juga sama dengan sum, kemudian buka kurung. Nah, dari sini kita tarik ke kanan, sampai sini saja, tidak perlu sampai ke jumlah. Tarik, terus kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya akan keluar 17,789. Sama seperti yang di atas tadi, kita tarik saja. Tinggal kita tarik saja pada bagian pojok kanan bawah ini, kita tarik sampai ke sini, sama seperti tadi. Hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk variabel total kita tidak perlu menggunakan rumus, akan tetapi kita ambil pada bagian 126,587. Nah, kita pindahkan ke sini. Bisa kita ketik saja 126,587. Nah, setelah itu kita akan masuk ke langkah terakhir, ya, pada bagian keputusan. Ini juga menggunakan rumus, ya. Menggunakan rumus. Rumusnya adalah sama dengan kemudian buka kurung. Setelah buka kurung, karena jumlah pernyataan kita ada 25. Itu 25 dibagi dari jumlah pernyataan dikurang 1, jadinya 24. Kemudian tutup kurung. Setelah itu kita kasih bintang. Nah, kemudian buka kurung, 1 dikurang jumlah varian dibagi variabel total. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Baru langkah terakhir adalah kita enter. Nah,
maka hasilnya adalah 0,895. Nah, oke teman-teman, setelah itu kita cek apakah 0,895 ini valid dengan hasil yang di SPSS tadi. Kita cek ini 0,895, kita masuk ke SPSS nya apakah sama. Oke, hasilnya adalah sama ya, 0,895. Nah, jadi ini adalah hasilnya valid. Nah, terus kemudian yang terakhir, apakah 0,895 ini masih bisa dikatakan reliabilitas data? Kita cek ya, kita cek. Nah, di sini hasilnya adalah 0,70 sampai dengan 0,90, maka ini bisa disebut dengan reliabilitas data, reliabilitas tinggi. Oke. Nah, ini jadi inilah tutorial singkat dari saya mengenai cara mengolah reliabilitas data menggunakan aplikasi SPSS dan menggunakan aplikasi Excel. Semoga bermanfaat.